you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahadian. Saya tinggal di kota Cilegon. Saya ingin bercerita tentang pengalaman horor saya dulu sewaktu masih SMA. Saat itu sekitar tahun 2007 atau sekitar 15 tahun yang lalu. Pengalaman ini cukup membekas di kepala saya sampai sekarang. Karena ini pengalaman pertama saya melihat makhluk tak kasat mata. Saat itu saya bersekolah di SMA negeri yang cukup terkenal di kota Cilegon. Jadi saat itu saya masih siswa baru. Selama 3 hari, sekolah kami mengadakan acara MOS atau masa orientasi siswa. Pada hari ketiga, diadakan malam api unggun, yang artinya siswa kelas 1 harus menginap di sekolah sampai besok pagi. Untuk tempat menginapnya di kelas-kelas yang sudah disediakan oleh panitia MOS. Pada malam itu, sehabis bada maghrib, kira-kira jam 19:10 malam, saya ingin buang air kecil. Saya mengajak teman sekelas saya, sebut saja namanya Tiar. Teman saya ini saya ajak untuk mengantar saya ke toilet di sekolah itu. Karena saya masih siswa baru, maka lokasi toiletnya belum saya ketahui. Teman saya mengiyakan ajakan saya. Lalu kami bersama-sama mencari toilet tersebut karena kebetulan dia juga ingin buang air kecil. Setelah menanyakan kepada kakak panitia, ternyata toilet itu terletak di ujung sudut sekolah dan di belakang toilet tersebut masih terdapat kebun-kebun kosong dan hutan. Dikarenakan sekolah saya terbilang masih cukup baru di kota Cilegon dan masih banyak bangunan baru. Toilet itu hanya sebuah bangunan, masih memiliki atap, tapi tidak memiliki pintu. Di dalamnya hanya ada sekat-sekat dinding yang dibagi menjadi 3 ruangan. Dinding itu setinggi orang dewasa untuk batas siswa laki-laki jika ingin buang air kecil. Jujur, saya sebenarnya agak takut menuju ke sana. Karena di samping penerangannya minim, suasana di situ sangat sepi. Karena memang letak toiletnya di ujung dan jauh dari tempat acara MOS. Sehingga yang bisa saya dengar hanya sayup-sayup dari jauh. Tetapi karena rasa ingin buang air kecil lebih kuat dari ketakutan saya paksakan menuju toilet itu. Jadi, ketika saya dan teman saya Tiar ini menuju toilet, belum sempat kami masuk, tiba-tiba mendadak teman saya lari pergi meninggalkan saya. Saya bingung dan panggil dia. Tapi dia tidak menoleh ke arah saya dan terus saja lari meninggalkan saya. Saat itu saya bingung mengapa teman saya lari. Mungkin dia ada keperluan lain. Dan saya pun
meneruskan perjalanan saya menuju ke toilet tersebut. Di toilet tersebut ada 3 ventilasi yang bentuknya hanya lubang yang berbentuk persegi dan menghadap ke arah hutan. Dan di saat itu saya secara tidak sengaja melihat ke atas salah satu ventilasi itu. Dan ternyata di situ, di lubang ventilasi, saya melihat ada seperti siluet orang yang mengintip dari luar. Sosoknya kurang begitu jelas. Awalnya samar, tetapi lama-lama berbentuk wujud seperti manusia. Iya, seperti manusia, tetapi mukanya rata. Tidak ada mata, hidung, ataupun mulut. Saat itu saya berpikir, tidak mungkin itu manusia, karena saat itu sudah malam dan di belakangnya hanya hutan dan kebun kosong. Lagi pula sekolah kami dibangun dengan pondasi tinggi, sehingga jarak antara tanah dan lubang ventilasi setinggi 3-4 meter. Jadi seharusnya mustahil manusia bisa mengintip di situ. Di detik itu juga saya terdiam. Kaki saya lemas, tidak bisa bergerak, sampai akhirnya saya tersadar dan memaksakan diri untuk lari sambil istighfar berkali-kali. Akhirnya saya tahu mengapa kawan saya meninggalkan saya. Setelah kejadian itu, bahkan sampai saya lulus, saya tidak pernah menggunakan toilet itu, kecuali saat siang hari, dan itu terpaksa. Karena jujur, saya masih trauma dengan apa yang saya lihat dari wujud makhluk tak kasat mata itu. Demikian pengalaman saya. Semoga cerita saya bisa menjadi teman tidur untuk para pendengar sekalian. Terima kasih. Saya Rizky Rahadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com